kalau Dian itu kesurupan sosok wanita yang dulu pernah dibunuh di kamar ini. Dan sosok itu hanya minta didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa kembali bersama Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah horor, kisah misteri yang dialami oleh narasumber, yaitu kakak beradik. Sebut saja namanya Dian dan juga Mbak Ayu. Mbak Ayu ini menceritakan kisah ini sekitar 3 tahun yang lalu, di tahun 2019. Pengalaman misteri yang dialami ini salah satunya tentang dia itu nginep di salah satu hotel, tempat dimana dia itu nginep sampai beberapa hari. Tapi yang dialami oleh Mbak Ayu ataupun Mbak Dian, kakak beradik ini, di dalam kamar tersebut ternyata kamar ini bekas kamar pembunuhan. Nah, bagaimana kisah yang dialami oleh Dian dan Ayu di kamar bekas pembunuhan? Langsung saja ke dalam ceritanya Lambe Ireng. Di tahun 2019 bulan Maret yang diingat oleh Mbak Ayu, saat dia masuk ke hotel, Mbak Dian ataupun Mbak Ayu itu tidak tahu kalau kamar yang akan dia pesan itu adalah kamar bekas pembunuhan. Cuman dari beberapa teman kamar yang juga pengunjung di situ itu menceritakan kalau beberapa tahun yang lalu itu ada satu kejadian yang membuat hotel itu sempat tutup beberapa minggu. Nah, kejadian itu terkait dengan kasus pembunuhan yang katanya semua itu disebabkan karena hubungan asmara. Dan yang lebih mengejutkan Mbak Dian ataupun Mbak Ayu, kalau dari salah satu tetangga kamarnya itu bilang, di dalam kamar tersebut sosok gadis yang menjadi korban pembunuhan itu sering menampakkan diri dan sering menghantui siapapun yang nginep di kamar tersebut. Mendengar hal tersebut, otomatis Mbak Dian sama Mbak Ayu itu harus merasakan bagaimana dia kalau nginep di kamar tersebut. Dari Dian, adiknya Ayu, dia itu meminta untuk cari kamar yang lain. Tapi karena sudah kepalang tanggung, sudah dipesan, sudah dibayar, Ayu memaksa Dian untuk menggunakan kamar tersebut untuk sampai 3 malam. Nah, ini sesuatu yang mungkin membuat Dian waktu itu benar-benar ngerasa tidak nyaman tinggal bersama kakaknya di kamar yang katanya itu bekas pembunuhan. Sore itu mungkin belum ada tanda-tanda ataupun sesuatu yang mengerikan yang dialami oleh Ayu ataupun Dian. Tapi saat menjelang maghrib, dia mulai merasakan hawa dingin di dalam kamar. Ini bukan AC ataupun bukan kipas angin, tapi hawa dingin itu mulai dirasakan oleh Dian dan Ayu. Ayu mulai merasakan merinding di bagian tengkuknya. Dia sempat ngomong sama Dian, "Yan, kamu ngerasakan enggak kalau di dalam kamar ini hawanya kayak merinding?" "Kak, bukankah saya bilang jangan di kamar ini, Kak? Kita mendingan pindah saja." "Terus kita mau pindah kemana? Sementara yang lainnya itu sudah diisi sama yang lainnya. Kita kejatah kamar itu ya kamar ini. Masa kita mau tidur di bawah? Ya kan gak baik juga, kita kan perempuan," ungkap Ayu sama Dian. Nah, Dian pun mau tidak mau menuruti. Saat maghrib itu sudah selesai, mereka itu akhirnya berkemas untuk pergi mencari makan malam. Mungkin sekitar jam 9 malam mereka itu baru pulang ditemani beberapa rombongan wisata yang lainnya. Nah, saat jam 9 malam mereka sudah masuk ke kamar tersebut. Di dalam kamar itu mereka mungkin tidak terlalu berpikir kalau ini bekas pembunuhan, nanti kayak gimana. Cuman si Dian lagi-lagi bilang sama Ayu, "Mbak, saya kok takut Mbak tidur di sini, Mbak. Nanti kenapa-napa." "Udahlah Dian, kamu ndak usah takut, lagian orang yang mati mana mungkin dia bisa muncul. Sudah malam, ayo kita istirahat." Tapi Dian ini memang tidak bisa untuk diem. Dia tuh selalu ngomong ngeganggu Ayu terus menerus sampai dia bilang, "Kak, temani Dian, Kak, temani adik, Kak, jangan tidur duluan. Dian, Kakak udah ngantuk, cepetlah tidur sana, besok kita juga kan harus ada acara. Nanti kita ketinggalan sama yang lainnya." Di saat Ayu itu sudah tidur,
Sekitar jam 10 malam, Dian itu seperti melihat bayangan itu lewat di depan pintu kamarnya. Dan saat itu secara spontan Dian itu langsung membangunkan kakaknya. "Kak, cepet Kak, bangun Kak, ada siapa itu Kak?" "Dian, udah tidur, udah malam. Nggak usah ganggu kakak, nanti kakak kesiangan. Kak, cepet Kak, bangun Kak, ada bayangan, itu siapa Kak?" Terpaksa Ayu bangun dengan sayup-sayup mata yang setengah ngantuk sembari menepuk Dian. "Dian, nggak ada apa-apa. Kakak nggak lihat sih. Udah tidur. Disuruhlah Dian tidur, tapi Dian ini sembari menutup selimutnya, dia mendengar seperti suara tangisan. Nah, suara tangisan itu pun membuat Dian itu semakin ketakutan sampai selimutnya itu ditutup semuanya, sampai meluk kakaknya itu sembari merinding, sembari ketakutannya berlebihan, sampai Ayu itu sangat terganggu. Dan Ayu melihat adiknya yang ketakutan sampai nanya, "Dian, kamu kenapa Kak? Kakak nggak dengar tuh siapa Kak yang nangis Kak, tuh siapa Kak?" Sekitar jam 11 itu Dian sudah mendengar suara tangisan sosok perempuan. Tapi Ayu sama sekali tidak mendengar. Nah, sewaktu Ayu ini terpaksa bangun karena adiknya ketakutan, Dian ditemani Ayu untuk tidur duluan. Nah, saat Dian ini memang sudah ditemani, diajak ngobrol sampai Dian itu ketiduran, sekitar jam 12-an, Ayu sendiri yang akhirnya mengetahui kalau apa yang dirasakan oleh adiknya Dian itu benar-benar dialami oleh Ayu sendiri. Dia juga melihat bayangan tersebut dengan sosok wanita yang berpakaian baju itu kotak-kotak tapi wajahnya itu sudah rusak. Dia tuh langsung melihat secara nyata itu ada di dekat pintu tempat di mana pintu itu keluar. Saat itu juga Ayu secara spontan langsung menutup selimutnya sembari bilang sama dia, "Dian, ada hantu Dian." Ayu mau teriak gimana, sudah jam 12 malam sementara adiknya sudah tidur. Dengan terpaksa Ayu menutup selimutnya. Sampai sosok itu diintip oleh Ayu sudah tidak terlihat lagi. Nah, kejadian malam pertama ini membuat Ayu di pagi harinya itu bilang sama resepsionis kalau dia itu mau pindah untuk cari kamar yang lain. Tapi dari beberapa temennya termasuk resepsionis juga sudah tidak ada kamar lagi, sudah penuh. Dan sampai akhirnya malam kedua pun harus nginep di kamar tersebut. Jadi ada 3 malam yang dilalui oleh Ayu. Nah, malam kedua sudah tahu di situ sering ada penampakan, sering mendengar tangisan. Tapi Ayu memang dengan keterpaksaan. Karena biaya untuk nginep di hotel itu tidak sedikit. Dan Ayu yang juga terpaksa bersama Dian adiknya nginep di malam kedua. Ini keadaan yang membuat Ayu itu semakin ketakutan, semakin merasa kalau dirinya itu dihantui terus menerus. Nah, malam kedua yang dialami Ayu itu tentang Dian. Dian yang memang sudah takut sedari kemarin. Dia ingin pindah cuman alasannya tidak ada kamar lain. Dian ini kerasukan. Dan saat kerasukan ini Ayu sempat teriak-teriak bersama rombongan teman yang lainnya sekitar jam 9 malam. Saat mereka baru selesai makan malam di luar, rombongan wisata temannya Dian, temannya Ayu itu menyaksikan Dian itu sedang kesurupan. Dan saat kesurupan itu, si sosok yang merasuki Dian itu sempat menangis terus menerus sampai membuat Ayu itu benar-benar kebingungan harus minta tolong sama siapa. Karena sesama rombongan itu ya tidak ada yang tahu menahu tentang bagaimana cara untuk membuat Dian itu tersadar. Ya sebisa-bisanya saja. Jam 9 sampai jam setengah 10 Dian kerasukan seperti orang yang mungkin sangat tersiksa. Dia nangis sendiri sembari ngomong gak jelas, ngomongnya juga suaranya gak jelas. Ini membuat beberapa rombongan itu sampai kewalahan. Hampir satu bus yang nginep di hotel tersebut itu sampai kebingungan, sampai salah satunya itu nanya ke beberapa penjaga hotel di situ, "Ada ndak di sini orang yang bisa menyembuhkan orang kesurupan?" Sekitar jam 11 malam, 2 jam Dian itu kerasukan. Datang seorang lelaki parubaya, datang ke kamar di mana Dian itu sedang kerasukan. Nah, dari penjelasan lelaki parubaya yang dipanggil oleh penjaga hotel mengatakan ke Ayu dan juga ke beberapa rombongan lainnya kalau Dian itu kesurupan sosok wanita yang dulu pernah dibunuh di kamar ini. Dan sosok itu hanya minta didoakan. Karena mungkin ada dulu bekas darah atau bekas apa yang tidak sempat dimakamkan. Dan ini dimanfaatkan oleh jin setempat untuk menyerupai sosok
wanita yang pernah dibunuh di kamar ini. Dan jin itu sekarang merasuki ke Dian. Nah setelah Dian itu tersadar mungkin sekitar jam setengah 12, Dian sama Ayu itu mau ndak mau harus pergi dari kamar itu. Itu satu pengalaman yang mungkin membuat Dian itu tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Nah sekitar jam 12 malam rombongan yang lainnya mungkin sudah pada istirahat. Dian dan Ayu itu sebenarnya tidak mau tidur di kamar itu. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia harus meminta temannya yang lain untuk menemani Dian sama Ayu di kamar itu. Ada 2 orang, teman Ayu dan Dian, itu ada di kamar tempat Ayu dan Dian. Nah sekitar jam 1 dini hari, ketiganya ini ngobrol ngejaga Dian jangan sampai Dian kerasukan lagi karena posisi fisiknya lemas, karena dianya juga kurang sehat. Ini yang membuat ketiganya tuh ngobrol sampai tidak sadar sampai jam 3 dini hari, menemani sekaligus menjaga Dian. Itu salah satunya melihat lagi sosok wanita yang wajahnya itu sudah rusak dengan pakaian yang sama yang dilihat Ayu. Dan seketika itu mereka langsung meloncat keluar dari pintu kamar tempat dimana Dian Ayu itu lagi nginep. Mereka keluar lari minta tolong sembari teriak ke rombongan yang lainnya, sementara Dian ditinggalkan karena Dian sudah tertidur duluan. Dian ditinggalkan begitu saja termasuk sama kakaknya sendiri Ayu. Nah Ayu sadar kalau Dian ada di kamar, takut Dian itu kesurupan lagi. Dia balik lagi. Nah saat dia balik itu dia melihat lagi sosok itu masih ada di dekat Dian. Ini yang membuat Ayu tuh antara mau deketi adiknya atau kabur. Karena sosok itu nyata dan tidak pergi dari pandangan sosok itu ke Dian. Sosok itu menatap Dian seakan-akan ingin merasuki tubuh Dian lagi. Itu nyata dilihat Ayu, sampai Ayu tuh teriak kenceng-kenceng sampai kedua temannya itu ngebangunkan beberapa teman yang lainnya. Saat mereka bangun semuanya ke kamarnya Ayu. Ayu itu ada di depan pintu sembari berdoa agar jangan sampai Dian itu kerasukan lagi. Sosok itu udah hilang-hilang. Ini yang membuat Ayu itu benar-benar ketakutan. Dian bangun, Dian itu teriak-teriak sekitar jam 3 dini hari, itu teriak terus menerus sampai sosok itu menghilang. Nah saat menghilangnya itu Dian itu sedang tertidur. Nah beberapa temannya datang membangunkan Dian. Dian itu bukannya seperti Dian yang dikenal Ayu dengan tatapan kosong seperti orang yang melamun, sampai beberapa kali dipanggil oleh Ayu, dipanggil yang lainnya. Dian kamu kenapa? Kamu kenapa? Bengong dia, nggak ngejawab apa-apa. Sampai beberapa kali Dian disadarkan dan sadar sekitar jam setengah 4 dini hari. Mau ndak mau penjaga hotel dipanggilkan lagi untuk memanggil orang yang menyadarkan Dian sekitar jam 11. Dipanggil lagi itu sekitar subuh. Jadi Dian itu sampai kesurupan 2 kali. Dan di esok harinya setelah praktisi itu datang sekitar sholat subuh selesai, Dian yang masih kesurupan, lagi-lagi praktisi itu bilang sama Dian ataupun Ayu dan yang lainnya, tolong jaga anak ini, jangan sampai dia pikirannya kosong. Kalau kosong, sosok itu akan datang lagi dan bukan hanya di kamar ini. Jadi maksud dari praktisi itu menjelaskan ke Ayu sebagai kakaknya, jangan biarkan Dian itu kosong pikirannya. Karena dengan kekosongan pikirannya ini membuat Dian itu mudah dirasuki oleh sosok-sosok gaib yang ingin memanfaatkan tubuhnya. Nah dari penjelasan praktisi tersebut, di esok harinya beberapa rombongan termasuk Ayu dan yang lainnya akhirnya sepakat meninggalkan hotel tersebut. Dan sampailah di rumah, dia cerita sama orang tuanya kalau apa yang dialami Dian itu sangat mengerikan. Nah ini kisah yang dialami oleh 2 kakak beradik yaitu Dian dan Ayu. Semoga kisah ini bisa menghibur untuk kalian semua pecinta cerita horor ataupun cerita misteri. Saya Pak Ade. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.